A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hari Jumat ini mudah-mudahan jadi hari yang baik buat kita. Kita ngucap yang kalimat yang baik-baik. Kita berdoa juga yang baik-baik. Sebelum saya lanjutkan ke materi, minta doa dari abang kakak untuk kondisi banjir saudara-saudara kita yang ada di Sosok. Sosok itu Kalimantan Barat. Ya, dia arah mau ke Sintang. Jadi kalau dari sini Pontianak, Ambawang, terus lurus nanti ketemu Sanggau, Sosok, sebelum Sintang, Sekadau. Jadi yang arah ke atas. Minta doanya dari abang kakak seluruh Indonesia. Semoga saudara-saudara kita yang di Sosok, ya, banjirnya segera surut dan tidak ada korban jiwa. Mudah-mudahan dijaga semuanya. Mudah-mudahan Allah segera turunkan pertolongan terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Sosok, ya, dan sekitarnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Nah, abang kakak, ayah bunda yang baik rahmati Allah. Tadi kita sudah baca Al-Kahfi, sudah baca surat Az-Zariyat. Saya pengen nyampaikan di hari Jumat ini tentang program-program yang ada di Masjid Kapal Munzalan. Salah satunya Masjid Makan-Makan. Sempat dulu ada yang mengatakan begini, kenapa sih masjid itu harus disiapkan makanan atau menyiapkan makanan untuk jamaah? Sampai pernah ada di grup WhatsApp itu, tapi yang menunjukkan orang lain. Waktu kita sedang mengkampanyekan Masjid Makan-Makan, ada yang mengatakan itu adalah program pendangkalan akidah. Saya terus terang belum sampai otak saya ke sana. Selama-lama saya belajar, sejauh ini, inilah yang paling jauh. Jadi kita ngasih makan orang di masjid, dibilang program ini adalah program pendangkalan akidah. Kalau bahasanya Habib Anis, what the fun gitu kan. WTF kan. Kok bisa, kata dia, orang tuh kalau ke masjid harus karena Allah, bukan karena makanan. Untung gak ketemu sama saya orang yang ngomong itu tuh. Saya mau bilang juga sama dia, bapak ini lahir-lahir langsung jalan kaki kayaknya. Langsung makan nasi, langsung makan kambing bakar. Paham gak apa maksudnya? Bapak ini waktu lahir langsung makan nasi, langsung makan kambing bakar. Apa maksudnya? Bapak ini lahir tuh langsung tola al-badaru. Dia enggak nangis bapak ini, lahir tuh sholawatan dia. Begitu lahir udah bersunat dia. Begitu dia mau dia mau berak, mamanya bilang, mamanya, biar mama cebok, enggak usah, aku udah bisa cebok sendiri gitu. Bapak ini nih bayi mandiri gitu. Kadang-kadang ngadapin orang-orang begitu tuh enggak usah juga terlalu serius benar gitu. Jangan terlalu memikirkan omongan orang yang dia ngomong enggak pakai mikir. Coba bilang. Dia tuh ngomong tuh enggak mikir.
Terus kita mikirkan gitu omongan dia berhari-hari, berbulan-bulan, kita yang stres, kita lah yang rugi. Tetaplah tidur nyenyak, tetaplah makan enak, tetaplah tidur nyenyak, tetaplah makan enak. Ngasih makan, apalagi kalau konsep di Munzalan itu prasmanan, diambilkan. Ndak nasi kotak. Jadi kita tahu yang datang tuh yang benar-benar lapar. Yang benar-benar pengen makan. Apa hikmahnya di balik itu? Saya ngobrol sama Adit, rumah makan gratis. Waktu dia haji tahun 2023 kalau nggak salah. Adit ini cerita sama saya, Ustadz, saya pernah tanda kutip ya, di sidang dimarahin sama profesor doktor. Aslinya orang Indonesia tapi tinggalnya di Amerika. Karena sudah stay di Amerika lama, dia bilang dia memprovokasi Ustadz dan juga para jamaah haji yang satu rombongan sama Adit ini untuk memprotes programnya si Adit. Karena menurut dia kan akademisi nih. Mana dokter mana? Tidak ada pula dokternya. Oh, ada dokter satu. Dia kan akademisi, profesor doktor di Amerika. Orang Indonesia cuma stay di sana, ngajar di sana. Pintar berarti kan? Amerika tuh kan pintar. Jadi dia bilang Adit ini bikin program yang tidak berguna untuk umat gitu. Membuat umat ini jadi malas. Karena menyiapkan makan-makan gratis. Itu dia ngomong tuh lagi di Tanah Haram, lagi umroh. Dia bilang umat ini dibikin malas sama si Adit ini. Saya sudah pernah perhatikan, tapi saya tidak setuju. Dan dia bercerita sama orang-orang lain juga memprovokasi dengan kajian ilmiahnya. Mungkin pakai tesis kali di waktu itu tuh. Namanya orang akademisi kan. Yang akademisi jangan tersinggung ya. Saya cerita orang lain kok, bukan cerita kau. Jadi waktu haji, dia ceritalah tentang pengalaman dia memprovokasi orang-orang supaya jangan bikin program bagi-bagi makan. Dia bilang bagi-bagi makan itu bikin orang malas. Singkat cerita Bang Aka, kalau namanya haji itu kan ada wukuf di Arafah dan segala macam. Apa yang terjadi sama profesor doktor pintar ini? Selama di Tanah Haram itu, selama wukuf di Arafah itu, dia tak dapat makan. Sudah bayar maktab paling mahal. Haji yang zamannya Ustaz Adia itu 2023 kalau tidak salah ya. 2022 atau 2023 saya tidak ingat. Tidak dapat makan. Pindah-pindah ke maktab tak dapat, sampai dia kelaparan dan dia bilang gemeteran. Duit ada tapi tak bisa beli makan. Tidak lama habis itu dia bilang dia cari Adit, dia minta maaf, dibawakannya duit segepok gitu. Dia bilang ini tolong bagikan makanan, belikan makanan dan bagikan. Saya baru ngerasa rasanya lapar. Kata Adit, dia cerita sama saya Ustadz baru itu ngeliat duit sebanyak itu kata dia, dan saya belikan makanan, tangan saya ini sampai capek bagikannya kata, nggak habis-habis makanannya, saking banyaknya duit bapak itu. Nah maksud saya supaya abang kakak paham dan ngerti program-program yang ada itu, coba lapar dulu itu, coba susah dulu. Episode yang Allah berikan ke kita hari ini itu tuh ndak ada yang kebetulan. Tadi kan ayatnya kita baca tuh ayat terakhir. Saya suka kalimat ini. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Asik sekali kalimat ini nih, romantis banget. Wasbir li hukmi rabbika. Surat At-Tur ayat ke-48.
At-Tur. Surat ke-52. Ayat 89. 49. Oh, 48. Yang Instagram suaranya ada enggak? Coba cek ya, cash gitu. Biasanya kalau cash tuh ada. Kalau cek biasanya enggak cair ya. Kalau ngecek aman, oke, baik. Aman ya, aman, oke. Wasbir li hukmi rabbika. Fa innaka bi ayunina. Quran Chat masih error ke? Coba cek, tolong. Udah bisa sekarang? Udah aman, oke. Oke. Suaranya ada dua. Suara Yaman sama suara hati. Pret. Ini minta dicubit pakai pakai kunci Inggris. Udah ya? Ayo, wasbir li hukmi rabbika. Fa innaka bi ayunina. Tadi ada salah satu anak kita, di mana ente sekarang? Ngekos Ayaman. Ngapa di situ? Memang pilih ngekos. Ngapa di lantai 3? Kan itu yang paling murah. Pilihan ente? Iya. Istri gimana? Aman. Kenapa pilih di situ? Karena itu yang paling aman dan saya pun insya Allah tidak lama, untuk sementara itu dulu. Oke, saya bilang screenshot episode itu. Fase-fase susah, fase-fase tidak berduit, screenshot, saya bilang. Ente tengok orang-orang yang di depan ente, saya bilang mereka semuanya sudah profesional menyembunyikan kesusahannya karena lama tak pegang duit, sekali pegang duit tak lama. Mereka sudah terlatih bertahun-tahun. Profesional sudah. Lama tak pegang duit, sekali pegang duit tak lama. Masya Allah, promo. Emang kita kira Yaman tuh gimana fasenya? Kan saya bilang, setahun saya nunggu 2012, belum ada. 2013, Allah takdirkan 2012 itu anak saya lahir, Ara. 2013, Fayad. 2014, Fatih. Antum kebayang punya anak 4 berjejer. Susunya, popoknya. Nggak ada Baitul Mal Qordul Hasan, nggak ada. Di balik-balik karung beras tuh lah beli nangai mata. Ya Allah, macam mana nutupin ini? Nggak berani aku nak makan duit infak nih. Tapi omongan tuh kencang. Hati-hati bu, jangan nyumbang ke dia. Nanti duitnya dimakan sama dia. Diajak miskin katanya. Saya mau marah. Kok benar omongan ibu itu kan? Maksudnya miskinnya itu. Tapi mau makan duit tak berani. Begitu dibilang ini untuk anak yatim, langsung masuk koci atas. Ketika dia bilang ini untuk ustadz dan keluarga, anak istri, baru saya masukkan. Bahagia kan? Tebal nih duitnya. Begitu buka 5.000 semua isinya 75.000. Udah ngambil susu banyak, tahu-tahu duit kurang. Balik kan lagi kan? Yang jaga toko bilang, "Bang, ngapa bang? Kurang ke duit?" Sedang-sedang nggak mulut tuh. Janganlah kuat-kuat. Masih ada orang itu sampai sekarang tuh. Jadi kalau dia nengok saya sekarang, "Bang, ini dah." Sama kau-kau pun ku beli bisa lah insyaallah. Gurau enggak. Jadi fase itu tuh penting. Penting sekali. Maka saya sering bilang, wajahmu adalah kontenku. Kenapa TikToknya nge-lag? Hidup. Coba matikan dulu, keluar dulu. Wasbir li hukmi rabbika. Mana ada yang kebetulan? Setiap orang tuh dikasih Allah jalan cerita hidupnya yang beda-beda.
Setiap orang dikasih Allah ujian yang berbeda-beda. Supaya apa Bang Aka? Supaya punya cerita gitu. Orang yang pernah lapar, ya kan? Nanti itu ketika dia bisa ngasih orang lain, beda rasanya. Saya pernah cerita dulu 2012, 2013. Saya diajak Toya ikut meresmikan, bukan meresmikan, apalah bahasanya, soft launching. Soft launching rumah makan. Di Pontianak sini. Saudara kita buka rumah makan, terus Toya ngajak saya. Terus kami bertiga tuh, saya, Toya, sama satu abang-abang, saya tidak sebut nama. Beliau ini baru gabung sama Munzalan. Bahasanya baru belajar taubat gitu. Yang diajak makan pun sama juga, baru belajar taubat juga. Baru fase-fase awal tuh, nerapkan STW. Baru fase-fase awal belajar. Jadi waktu disajikan makan, saya dengan Toya udah makan. Ayam bakar kemangi, ingat benar saya. Jadi ayam bakar pakai kemangi gitu, wangi. Pas saya makan, beliau ini tidak makan. Cuma nunduk aja. Yarhamukallah. Saya bilang, Bang, makanlah. Iya Tok Aji ya, manggil saya itu Tok Aji. Sampai sekarang beliau tuh kalau ketemu sama saya manggil Tok Aji. Karena dulu Tok Ya itu manggil saya itu manggil Tok Aji. Begitu kami makan, ini udah setengah dan nasi saya ini, dia belum makan-makan. Saya tidak nanya lagi, langsung bilang, Bang, saya bilang, Abang tenang ya, saya bilang. Abang makan sampai habis, saya bilang. Nanti untuk abang, anaknya ada 2, untuk anak abang yang 2 dan istri abang, kita bungkuskan. Saya tahu abang tidak bisa makan kan, ingat istri dan anak di rumah kan. Langsung nangis. Basah, netes air matanya sampai ke piring gitu. Dari mana tuh Aji tahu? Dia bilang gitu. Saya bilang, saya pernah di posisi abang. Saya pernah lapar kayak abang. Saya tahu rasanya kelaparan. Jadi abang tak usah ceritakan ke saya bisa tahu rasanya. Ngerasa kayak berkecamuk hati itu antara lapar dengan kayak ngerasa berdosa, aku bisa makan enak, istriku cemana. Itu perempuan banyak yang tidak tahu. Karena laki-laki tidak pandai mendramatisir cerita begitu, tidak tahu. Pokoknya ini cerita istri yang di Samudra Atlantik. Ya, minta duit? Tak duit? Kamu nggak sayang sama aku ya? Kamu nggak sayang sama aku? Tampar mulut itu. Ini cerita perempuan di Samudra Atlantik. Kalau yang di sini soleha semuanya. Jadi saya bilang, Bang, saya bilang, abang sabar. Nanti kita bungkuskan. Nah, begitu kita bilang boleh bungkus untuk anak istrinya, baru dia berani makan. Lahap sekali. Itulah saya dapat kalimat IWS. Ingat waktu susah. Wasbir li hukmi rabbika tuh itu. Jangan drama waktu susah tuh. Nanti yang datang pertolongan palsu. Nikmati aja fase-fase itu tuh. Benar, Masya Allah, bahagia. Sama istri, ya kan? Jadi, saya pun abang kakak mengenang masa-masa susah itu. Saya jadikan ingatan, saya simpan betul-betul, saya screenshot. Supaya apa? Ngupgrade rasa syukur. Yang pengantin-pengantin baru, ya kan, yang baru-baru nikah, siap-siap memang. Fase-fasenya tidak nyaman, menyesuaikan diri dengan keluarga, menyesuaikan diri dengan keluarga baru, menyesuaikan diri dengan istri, beda kelamin, beda pola pikir, beda mindset. Itu Masya Allah. Wasbir li hukmi rabbika. Maksud saya waktu susah tuh simpan fotonya aja, jangan diupload. Nguploadnya kapan Ayaman? Nanti. Begitu udah diwisuda, baru. Supaya muncul syukurnya gitu. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya bisa begini. Bisa sampai ke Baitullah tuh belinang, kayak mata, ya Allah, bahagianya. Allah sampaikan. Bukan tentang duit abang kakak. Bukan tentang duit. Tapi mengupgrade rasa syukur itu. Makanya ada program makan-makan, ada program infak beras.
Kita tidak akan pernah merasakan nikmat yang ada kalau belum pernah merasakan susah saat tidak ada, ya kan? Bismillah, masjid makan-makan di Bogor terrealisasi 2035. Ustadz, doakan. Oh bukan, 2025. Doakan kamu Ustadz, doakan kamu ya. Tipe nih, doakan kami, iya. Bahagia kalau pasangan yang seperti ayah mencerita, tapi sayang tidak begitu. Bahkan sengaja makan enak di luar yang rumah nggak diingat. Curhat. Saya udah bilang, Mbak, ini perempuan-perempuan di Samudra Atlantik yang kayak gini. Yang di sini solehah semua, muncul. Rupa pindah dari Samudra Atlantik, pindah ke YouTube dia. Fase-fase susah itu Abang Kakak, disyukuri betul. Biasa pakai mobil, ya kan, kemana-mana. Sekarang ganti-ganti supir, ya kan, pakai Grab, ya, pakai Gojek, pakai Maxim. Fasenya memang. Apa sih sebenarnya, Abang Kakak? Tentu mungkin bagi sebagian orang cerita ini terlalu dianggap berlebih-lebihan gitu. Tapi bagi saya, siapa lagi lah yang bisa kita jadikan uswah, kita jadikan contoh kalau bukan baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abang Kakak, itu banyak sandarannya kepada Abu Thalib. Banyak sandarannya kepada Khadijah. Sama Allah, Khadijah itu dicabut nyawanya, Abu Thalib dicabut nyawanya. Ayat Quran berapa bulan tak turun. Sempat ada fitnah ke baginda Rasul dan kata-kata yang mungkin membuat Rasul juga down saat itu. Apa kata beliau? Kata orang-orang kafir saat itu, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Yang namanya Muhammad itu sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Orang tercintanya dua-duanya meninggal, Quran tidak turun. Jadi mereka tuh update juga. Kalau bahasa sekarang tuh tidak nengok postingan real dan feed, tapi status kita diintipnya. Maka bingunglah orang-orang yang pengen ngintip orang yang tidak pandai bikin status. Agi ngapa dia sekarang nih? Tidak bisa dibaca. Statusnya tidak ada. Beda sama yang tantrum, posting everything. Hai guys, aku lagi makan tencalok ya. 1 kilo guys tencaloknya. Nanti aku lagi masuk WC ya guys ya. Tunggu ya. Nanti aku keluar WC guys. Matilah setiap detik di posting. Tapi itu kan tidak ada di sini. Ya. Samudra Atlantik. Akhirnya turunlah surat Ad-Duha, Wad-Duha, Wal-Laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad. Kalau kita mau jujur-jujur Abang Kakak, mau benar-benar cek ke dalam gitu. Siapa sih ninggalkan Allah? Kita yang ninggalkan Allah atau Allah ninggalkan kita? Waktu dapat nikmat kau lupa. Waktu susah kok nyalah-nyalahkan Allah. Nggak fair. Realistis lah. Bikin dosanya berapa banyak, berapa lama, taubatnya berapa minggu, baru sebentar. Allah nggak ambil nyawa. Allah cuma ambil mobil sebentar. Allah cuma ambil harta sikit. Ayaman ngomong ya, Ayaman nggak ngerasakan yang saya rasakan. Udah selesai saya ngerasakannya. Sempat, dan saya pernah cerita kan, saya pernah nangis, lalu saya bilang, ya Allah, saya bilang, kau boleh ambil semuanya, ambil lah. Teman, sahabat, harta. Tapi jangan sampai ya Allah, kau hilang dari kehidupan saya lagi. Dulu saya pernah ngerasakan hidup kering, kerontang, kerja keras, pontang-panting, sibuk, tiada henti, kurang, tak pernah cukup, rugi, tak pernah untung. Apapun yang saya kerjakan rugi, kena tipu, kena larikan orang, udah ngumpulkan duit, begitu bayar duitnya hilang, angus, sakit sekali rasanya. Dan itu berulang-ulang, sibuk tiada henti, kurang tak pernah cukup, rugi tak pernah untung, sakit loh kena 3 ini.
Apa masalahnya Yaman? Riba? Enggak. Saya sholat tapi telat. Saya lulusan pondok tapi enggak baca Quran. Enggak paham saya apa isi Quran tuh. Maka sekarang standby kan. Kalau lagi baca Quran tuh standby stabilo. Ada ayat-ayat penting kasih tanda. Hampir semua Quran-Quran saya itu ada tanda-tandanya gini. Dan sampai akhirnya nanti semua ini kena stabilo semua karena penting semua ayat itu. Apa tadi hadiahnya? Sibuk tiada henti. Kurang tak pernah cukup. Rugi tak pernah untung. Maka kemarin saya sampaikan di balik istiqomah itu ada air mata. Di balik istiqomah itu ada disiplin. Pagi-pagi itu, kenapa azan tuh ada kalimat as-salatu khairum minan naum? Cuma subuh jadi yang pakai itu. Zuhur, asar, maghrib, isya enggak ada salatu khairum minan naumnya. Karena memang subuh tuh paling enak untuk tidur, tapi kita disuruh bangun, lawan, mandi subuh, ganti pakaian dalam. Mana nyaman? Itu pekerjaan yang enggak enak. Di balik istiqomah ada buang ego, malas, mengeluh, marah. Kita disuruh memaafkan, disuruh berlapang dada, disuruh lapang hati. Wasbir li hukmi rabbika. Maka doanya cuma satu sekarang ini kalau mau istiqomah. Allahumma paksain. Apa doanya? Kalau kata orang Jawa, MPC. Embuh piye carane. Saya ngerenung gitu ngeliat. Siapa yang salah? Saya coba cari korban. Nyalakan fulan. Nggak dapat. Malah tambah susah. Begitu saya cek ke dalam diri saya, oh Allah, aku yang salah. Nah, cuma menemukan tersangka dalam diri itu nggak mudah Bang Kakak. Dah, temukan alasannya kenapa. Karena saya yang perlu Allah, ya kan? Allah nggak perlu saya. Supaya istiqomah tadi doanya Allahumma paksain. Nah, seperti apa kelanjutannya? Ustadz Abu Hasan yang akan nyambung. Jadi nggak bisa lari ente Bas. Ya kan? Dikira wah selamat nih Ayaman lagi asik nih. Nggak, tetap saya ingat. Dikira selamat, nggak bisa. Buaya kan nggak bisa dikadalin. Dah. Jadi insya Allah Ustadz Abu Hasan akan lanjutkan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Itu hari ini Abang Kakak. Wasbir li hukmi rabbika. Sabar-sabar. Jaga satu hal. Apa yang harus dijaga di fase susah? Prasangka baik. Sangka baik. Jaga betul. Jaga sekali. Nggak lama. Ya. Nggak lama. Sebentar. Sampai kapan Ayaman? Cuma sampai mati. Kalau matinya nanti siang, dah selesai bes. Kalau matinya besok, dah tinggal berapa jam lagi. Sangka baik. Nggak lama. Sebentar. Jaga prasangka baik sama Allah. Jaga ketaatan kepada Allah. Insya Allah sampai waktunya di waktu terbaik Allah kabulkan semua niat dan hajat baik. Jazakumullah khair. Mohon doanya Bang Kakak untuk saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya 4F, untuk mama saya, ibu saya. Tolong doakan kami semuanya keluarga besar. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum, berkah selalu. Hari ini SMK-nya pendek-pendek aja karena hari Jumat ya Bang Kakak sudah panjang tadi baca sujud tilawah, habis itu Al-Kahfi, habis Al-Kahfi ada SMK ya. Nanti Ustaz Abu Hasan insyaallah setengah hari lah. Ya. Terima kasih banyak, jazakumullah khair Bang Kakak, berkah selalu, sehat-sehat, panjang umur murah rezeki buat hari ini beraktivitas hari Jumat. Semangat masak-masaknya, semangat untuk program berbagi-berbaginya. Semoga menjadi amal soleh yang diridhoi Allah ya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bas, langsung. Iya, pintar.
Semangat. Saya izin pamit abang kakak ya. Mau ngantar anak bentar. Bas, lanjutkan Bas. Sampai jam 1 lah. Sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, insyaallah kalau kata Ayah Man tadi setengah hari, insyaallah kalau bisa setengah menit lah. Habis ini langsung salam, habis itu balik kita. Kayaknya konsumsi makan-makan tadi kan Ayah Man menyampaikan masjid makan-makan gitu. Konsumsi kita untuk makan-makan pagi ini kayaknya sudah siap ya. Bisa jadi yang saya sampaikan kayak doa makan, setelah itu kita keluar sama-sama, kita makan sama-sama. Insyaallah. Baik, sedikit yang menyampaikan ataupun mengintisarikan, menarik kesimpulan dari apa yang Ayah Man tadi sampaikan. Ada kata-kata tadi itu, bukan Allah yang meninggalkan kita, tapi kitalah yang meninggalkan Allah. Ketika dipanggil, sebentar lagi, hayya 'alas shalah. Apa yang kita jawab? Kita menjawabnya dengan sebentar lagi. Maka bisa jadi itu juga menjadi sebab pertolongan Allah datang pun sebentar lagi. Bukan Allah yang menjauh dari kita, tapi kita yang menjauh dari Allah. Itu memang benar adanya. Kenapa hidup kita seret? Bisa jadi gara-gara kita tidak dekat. Kenapa hidup kita seret? Karena kita tidak dekat. Kalau kita dekat dengan Allah, saya, seumpama nih, logikanya, saya dekat dengan, ini yang paling sering dimention lah pokoknya oleh Ayah Man nih. Saya dekat dengan owner nasi goreng Abu, seumpama. Karena nama sama-sama Abu biasa. Ya trik untuk makan gratis nanti malam lah. Kode. Nanti Ustaz Panani seolah siap membersamai. Apalagi kalau pagi-pagi, monggo silahkan. Saya dekat dengan owner nasi goreng Abu. Saking dekatnya, kemudian saya berangkatlah, silaturahim lah ke rumahnya Bang Abu. Gitu. Silaturahimnya pas setelah maghrib lagi. Gitu. Wah kan udah ngomong, ini udah pengalaman semua berarti ini. Antara silaturahim dengan modus lah gitu. Modus tapi tulus. Bang Abu punya nasi goreng. Kemudian ketika kita datang, kita mendekat, maka Bang Abu akan menyuguhkan kita nasi goreng. Nah, kehidupan kita kenapa sering seret? Karena kita tidak dekat. Tadi dapat nasi goreng karena dekat. Kalau kita tidak dekat dengan Bang Abu, kemudian tiba-tiba datang, Assalamualaikum. Bang Abu pasti curiga. Apa maksudnya nih? Tapi kalau kita sudah dekat, kemudian kita datang, pasti ada yang diberikan. Dengan Allah pun, kenapa bantuan, kenapa pertolongan kita belum datang? Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah kita tidak dekat. Bagaimana kuncinya agar kita terus dekat dan segera mendekatkan diri kepada Allah? Fafirru, bersegeralah, mendekatlah kepada Allah. Fafirru itu artinya bersegera dengan sungguh-sungguh, tidak ada menunda-nunda. Fafirru ilallah itu yang tadi pagi kita baca, ada di surat ke-51 ayat 50. Wah, ini kalau udah pakai ini bahaya nih.
Fafirru ilallah. Maka walaupun ini konteksnya adalah kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad adalah Nabi yang kita ikuti. Nabi saja diperintahkan oleh Allah bersegeralah mendekat, bersegeralah taat, bersegeralah kembali kepada Allah. Apalagi kita umat Nabi Muhammad, maka harus mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi kita. Allah berfirman, fafirru, bersegeralah. Tidak ada jeda di situ. Kalau kita lagi tidak dekat, maka segeralah mendekat. Kalau kita lagi jauh, mendekatlah. Yang jauh mari mendekat, ayo merapat, sayang anak kan gitu. Berarti yang disayang itu siapa? Yang dekat-dekat saja. Kalau kita jauh, karena jarak jauh kita inilah yang membuat Allah itu tidak memprioritaskan kita. Sebenarnya bukan Allah yang tidak memprioritaskan kita, tapi kita tidak mau menjadi hamba Allah yang prioritas. Ketika ingin ketika Allah ingin memberikan sesuatu tapi kita menjauh. Ketika Allah menyuruh kita untuk sholat tepat waktu tapi sholat kita akhir-akhirkan. Ini adalah salah satu sebab ataupun bagaimana kita menjauhkan diri kita dari Allah. Kehidupan kita Allah berikan manual book, ada namanya Al-Quran, tapi kita jauh dari Al-Quran, berarti sama saja kita menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya berarti bukan Allah yang meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Allah. Bukan Allah tidak mau bantu kita, tetapi kita yang tidak mau datang. Hidup kita serat karena kita tidak taat. Hidup kita susah, pertolongan belum datang karena kita tidak dekat kepada Allah. Maka marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Fafirru ilallah. Maka katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, bersegeralah. Bersegeralah untuk apa? Kembali dalam apa? Taat. Kembali mendekat. Kepada siapa? Bukan kepada manusia, tapi kepada yang menciptakan manusia. Alhamdulillah, pandangannya sudah mulai ke depan. Insya Allah menu kita hari ini ada pecel kayaknya ya. Ada pecel, ada rawon, ada soto, ada sate. Insya Allah. Semoga Allah datangkan insya Allah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Segera kita berkomitmen. Fafirru ilallah. Bersegeralah, kembalilah kepada Allah dalam ketaatan. Karena manusia itu kembali kepada Allah melalui dua cara, dua jalan. Ada orang yang kembali mendekat kepada Allah lewat pintu masalah. Sehingga ketika dapat masalah baru dia dekat dengan Allah. Dapat masalah itu sholatnya itu biasanya Allah. Tangannya biasanya kalau kita di atas perut dan di antara perut dan dada itu sudah di dada tangannya. Kepalanya sudah miring. Itu lagi ada masalah. Tapi kalau tidak ada masalah, Allah. Manusia mendekatkan diri kepada Allah pertama lewat pintu masalah. Berarti kalau kehidupan kita terus banyak masalah, jangan-jangan kita karena memilih pintu masalah itu agar kita dekat dengan Allah. Yang kedua, orang mendekatkan diri kepada Allah lewat pintu syukur. Tinggal kita mau pilih yang mana. Satu lewat pintu masalah, yang kedua lewat pintu syukur. Lewat pintu syukur, insya Allah nikmat Allah akan ditambah. Nah, kalau kita mau pilih lewat pintu permasalahan, maka Allah akan limpahkan juga permasalahan-permasalahan ke dalam hidup kita. Fafirru ilallah, bersegeralah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bang Kakak ya Bunda pada pagi hari ini menyampaikan ataupun menyambung dari SMK Ayahman tadi. Semoga ada manfaatnya, berkah selalu. Kita membaca doa seperti sebagaimana doa yang sering dibacakan. Doa yang sering dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bismillahi tawakkaltu ataupun tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Berkah selalu abang kakak semuanya. Semoga yang saat ini lagi sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang saat ini yang masih punya hutang, semoga Allah lunaskan. Yang saat ini pintu rezekinya mungkin belum terbuka, semoga Allah bukakan. Yang lagi safar, semoga Allah selamatkan sampai kembali.
Yang lagi tidak sabar juga, semoga niat hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat badan dalam ketaatan untuk beribadah kepada Allah. Semoga kita dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezeki yang banyak, yang berkah tanpa harus bermaksiat kepada Allah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.